Pagi-pagi pergi ke rumah si Aang. Pulangnya beli pisang barangan di rumah Pak Ogek. Ingat guys, ini masih siang. Jangan sampai mampir ke warteg. Di sebuah hutan belantara terdengar suara kicauan hewan yang seolah-olah sedang berkomunikasi satu sama lain. Salah satu hewan tersebut adalah sekelompok kera yang terlihat sangat harmonis, di mana mereka sepertinya tengah bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Namun tanpa mereka sadari, ada sekelompok oknum tidak bertanggung jawab tengah mengawasi mereka di balik rimbunan pohon. Lalu yang terjadi, sebagian kera diburu dan ditangkap oleh sekelompok manusia, sedangkan sebagian lainnya berhasil meloloskan diri dan hanya bisa menangis melihat anggota keluarganya ditangkap oleh pemburu. Usut punya usut, kera yang ditangkap akan dijadikan sebagai uji coba dalam penelitian untuk mengembangkan suatu jenis obat. Beberapa waktu setelahnya, ada seekor kera hasil eksperimen yang diberi nama si mata cerah, di mana si mata cerah telah disuntikan sebuah obat bernama ALZ-112. Setelah disuntikan obat tersebut, si mata cerah mengalami peningkatan kecerdasan, sehingga dia berhasil menyelesaikan sebuah permainan yang tidak bisa diselesaikan oleh kera-kera konvensional. Melihat fenomena itu, seorang dokter bernama Will terlihat sangat senang, karena obat yang sedang dia kembangkan ternyata berhasil. Kemudian Will menemui atasannya bernama Jacob. Will memberitahu bahwa ada seekor kera bernama si mata cerah yang mengalami peningkatan kecerdasan setelah disuntikan obat ALZ-112. Mendengar hal itu, awalnya Jacob meragukan hasil eksperimen obat tersebut. Namun Will terus berusaha meyakinkan bahwa dia telah mengembangkan obat ALZ-112 selama bertahun-tahun, dan dia yakin bahwa obat tersebut telah sempurna. Kini Will hanya membutuhkan izin untuk menguji coba obat tersebut kepada manusia, di mana Jacob mengizinkan asalkan Will dapat meyakinkan para dewan perusahaan bahwa obat ALZ-112 aman digunakan oleh manusia. Keep your personal emotions out. Keesokan hari, Will menjelaskan perihal si mata cerah di hadapan para dewan perusahaan, di mana kera itu awalnya tidak bisa menyelesaikan permainan bernama Menara Lukas. Namun setelah disuntikan obat bernama ALZ-112, kera tersebut mampu menyelesaikan permainan dengan sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Usut punya usut, ALZ-112 adalah sebuah obat yang mampu meregenerasi sel-sel baru dalam otak, sehingga sangat bagus untuk manusia yang memiliki masalah dalam otaknya, seperti penyakit pikun atau yang lebih parah lagi, Alzheimer. Namun obat ini jangan sampai tahu oleh para koruptor, sebab akan sangat berbahaya sekali jika mereka mengkonsumsinya, karena kecerdasan mereka akan semakin meningkat, yang ditakutkan akan semakin mahir dalam menjalankan aksi kriminalnya. Without placing a larger block on cells in order to repair it. Di sisi lain, para petugas tengah mempersiapkan si mata cerah untuk diperlihatkan ke dewan-dewan perusahaan. Namun tiba-tiba si mata cerah mengalami tekanan darah tinggi yang membuatnya ngereok hingga memakan korban, di mana salah seorang petugas harus mengalami cedera bahkan hampir patah di bagian tangannya. Tapi untungnya saja ada seorang petugas bernama Frank yang pada saat itu langsung membantu. Frank adalah seorang petugas yang biasa menangani si mata cerah, atau bisa dikatakan sebagai pawang, di mana dia tengah berupaya menenangkan si mata cerah supaya bisa diperlihatkan ke para dewan. Namun upayanya gagal lantaran si mata cerah malah semakin mengamuk dan berhasil keluar dari kandangnya, yang membuat situasi di sana menjadi sangat menegangkan, sebab kera tersebut menghancurkan banyak fasilitas yang ada di dalam ruangan lab. Sementara itu, Will masih menjelaskan perihal obat ALZ-112 yang ternyata tidak memiliki efek negatif jangka panjang yang berbahaya, selain mengalami perubahan warna pada bagian iris mata, di mana mata si pengguna obat tersebut akan berubah menjadi warna sedikit kehijauan. Namun secara keseluruhan, ALZ-112 adalah obat yang sangat aman digunakan pada manusia, di mana pernyataan tersebut didukung langsung oleh Jacob supaya para dewan mengizinkan untuk menguji ALZ-112 pada manusia. Tapi tiba-tiba Flecks of green. Actually, it's virtually limitless. As I.
Datang si mata cerah yang mengubah situasi di sana menjadi sangat mencekam karena dia mengacaukan presentasi yang tengah dilakukan oleh Will sehingga membuatnya langsung ditembak mati oleh petugas keamanan. Di mana kejadian tersebut pasti membuat para dewan mengurungkan niatnya untuk mengizinkan ALZ-112 diuji coba pada manusia. Semua kekacauan yang terjadi membuat Jacob sangat murka sekaligus malu di hadapan para dewan. Begitupun juga dengan Frank yang selaku pawang dari si mata cerah yang merasa bersalah atas kejadian itu. Dan dia langsung meminta maaf kepada Jacob. Namun dia meminta supaya penelitian ini tidak ditutup sebab insiden si mata cerah mengamuk bukanlah efek dari ALZ-112. Akan tetapi sayangnya Jacob masih bersikeras untuk menghentikan semua penelitian terkait obat tersebut dan meminta kepada Frank sebagai pawang untuk menyingkirkan semua kera dari lab. Look, it would cost a small fortune to run a business, not a petting zoo. Tidak hanya Frank, Will selaku orang yang bertanggung jawab atas penelitian ini juga meminta maaf kepada Jacob atas peristiwa yang terjadi. Namun dia meminta supaya penelitian ALZ-112 tidak dihentikan sebab obat tersebut bisa menyelamatkan umat manusia di masa depan. Tapi di sini Jacob yang notabene adalah seorang pembisnis sejati, dia tidak ingin melanjutkan penelitian ini sebab sudah terlalu banyak mengeluarkan waktu dan juga uang hanya untuk obat yang pada akhirnya harus gagal. Akan lebih baik dia menggunakan waktu dan uang tersebut untuk menjalankan bisnis yang jelas-jelas menguntungkan. Mendengar hal tersebut, Will hanya terdiam karena inti dari sebuah bisnis adalah cuan. Proposal, they've chosen to advance other programs. 5 years of drug has the potential. On the 112, start again. Setelah itu, Will menemui Frank di kandang nomor 9, tempat di mana si mata cerah tinggal. Di sana terungkap sebuah alasan mengapa si mata cerah mengamuk, yang ternyata disebabkan karena dia baru saja melahirkan seekor bayi kera bernama Caesar. Caesar adalah alasan mengapa sang ibu mengamuk sebab dia merasa bahwa manusia akan melukai anak semata wayangnya. Menyadari akan hal tersebut tentu membuat Will kecewa karena si mata cerah mengamuk bukanlah karena obat ALZ-112, melainkan karena ingin melindungi Caesar. Di sini Will memutuskan untuk merawat dan membesarkan Caesar di rumah. So you're just being protective? I can't take care of a monkey. He's not a monkey. Very small. Di rumah, Will langsung menemui sang ayah yang tengah asik bermain piano dan terlihat sangat senang ketika anaknya sudah pulang ke rumah. Di mana pada saat itu sang ayah menanyakan perihal bagaimana presentasi yang dilakukan oleh Will di hadapan dewan-dewan perusahaan. Namun Will enggan menjawab dan malah menunjukkan sesuatu terhadap sang ayah, yaitu kehadiran Caesar di rumah mereka. Di mana kehadiran Caesar membuat sang ayah sangat senang karena kera tersebut bisa dijadikan sebagai teman. Melihat sang ayah senang, tentu Will sebagai sang anak juga ikut senang. Namun dia tetap memikirkan perihal obat ALZ-112 yang ternyata diperuntukkan oleh sang ayah yang selama ini memiliki penyakit bernama Alzheimer. Usut punya usut, Will melakukan penelitian selama ini bertahun-tahun demi menyembuhkan penyakit tersebut. Will, You test today, right? want to see something? What? Pada malam hari saat Will tengah tertidur pulas, tiba-tiba saja dia terbangun sebab mendengar suara Caesar menangis layaknya seorang bayi yang ingin buang air, di mana dia langsung membersihkan Caesar di kamar mandi sembari memomongnya. Di sini Will terlihat sangat bahagia karena merasakan suatu hal berbeda yang belum pernah dirasakan semenjak kedatangan Caesar di rumah. Pada pagi hari, kita diperlihatkan salah satu gejala apabila seseorang mengidap penyakit Alzheimer, yaitu kepikunan yang saat ini tengah dialami oleh ayahnya Will, di mana dia tengah berupaya mencari kunci mobilnya yang hilang. Namun Will mengingatkan bahwa sang ayah sudah lama tidak memiliki mobil sebab sudah dijual. My car keys. You don't drive anymore. Here. Kemudian Will menyuruh sang ayah untuk memberikan susu kepada Caesar sebab dia ingin mempersiapkan suatu hal. Namun ketika Will kembali, betapa kagetnya dia melihat bahwa Caesar sudah bisa meminum susunya sendiri padahal usianya baru menginjak 2 hari. Di sini Will menyadari bahwa kecerdasan si mata cerah menurun kepada anaknya yaitu Caesar, di mana alasan itu diperkuat dengan mata Caesar yang memiliki flek hijau seperti ibunya. Day old? 2 days old? What are you gonna name him?
Selama 3 tahun semenjak kejadian itu, Will selalu memperhatikan dan mendokumentasi pertumbuhan Caesar yang kian hari semakin cerdas, di mana Caesar bisa menguasai sebanyak 24 kata di usia 18 bulan. Sedangkan di usia 2 tahun dia bisa menyelesaikan sebuah puzzle yang biasanya dilakukan oleh anak-anak di usia 8 tahun ke atas. Dan untuk saat ini di usia ke-3 tahun, Caesar memiliki kemampuan kognitif layaknya seorang manusia konvensional karena dia mampu menguasai bahasa isyarat dengan sangat fasih. Right away, Caesar displayed signs of... By 18... Models designed for children 8 years and to show cognitive skills that far... He completed the Lucas Tower in 15 moves. Suatu ketika, Will menyadari bahwa penyakit Alzheimer milik sang ayah semakin hari semakin parah, yang membuatnya tentu tidak akan tinggal diam dan akan melakukan sesuatu demi menyembuhkan ayah sematawayangnya. Keesokan hari di lab, Will sengaja mengambil beberapa obat ALZ-112 secara diam-diam, yang kemungkinan besar untuk mengobati sang ayah sebab sudah tidak ada jalan terbaik yang bisa diambil. Meskipun sebenarnya ALZ-112 belum pernah diuji coba kepada manusia. Semoga saja tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan kepada ayahnya Will. Sesampainya di rumah, Will mengambil satu obat ALZ-112 untuk digunakan kepada sang ayah, sedangkan sisanya disimpan di dalam ruangan pendingin untuk menjaga kualitas. Setelah itu, Will mendatangi sang ayah di kamar lalu menyuntikkan ALZ-112 dengan harapan obat tersebut dapat bekerja dengan baik, di mana momen itu disaksikan langsung oleh Caesar yang terlihat sangat cemas dengan kondisi ayahnya Will yang sudah dianggap sebagai paman. Keesokan pagi, Will dibuat sangat panik sebab sang ayah sudah tidak ada di kamar, di mana dia langsung mencari ke sana kemari sampai akhirnya bertemu dengan sang ayah yang ternyata sedang bermain piano dengan sangat bagus dan dalam keadaan sehat walafiat seperti tidak mengidap sebuah penyakit, di mana hal tersebut membuat Will sangat bahagia karena akhirnya sang ayah sembuh dari penyakitnya. Semua itu disebabkan oleh obat ALZ-112 yang ternyata bekerja dengan baik di tubuh manusia, bahkan meningkatkan kecerdasan sang ayah yang semakin mahir dalam bermain piano. Lalu tak lama sang ayah menanyakan perihal keberadaan Caesar kepada Will karena dia ingin merayakan momen bahagia tersebut secara bersama-sama. I need to keep track of what I take from the lab. A scan and the dose. Sick anymore. Sementara itu, Caesar tengah memperhatikan dua orang anak manusia dari kamarnya yang sedang bermain sepeda, di mana dia terlihat sangat tertarik untuk ikut bermain karena sepertinya akan sangat seru. Sampai pada akhirnya, Caesar memutuskan untuk mendekati kedua anak manusia tersebut. Namun sayangnya dia terlambat sebab mereka sudah masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Kini Caesar hanya melihat dua sepeda yang tergeletak dan akan mencobanya. Sementara itu, Will dan sang ayah dibuat sangat panik lantaran Caesar tidak ada di rumah, di mana mereka langsung mencari ke sana kemari sampai akhirnya mendengar suara Caesar yang berteriak histeris dan langsung mendatangi sumber suara. Sesampainya di sana, Will langsung melindungi Caesar yang ternyata ingin dipukul menggunakan tongkat oleh ayah dua anak manusia sebelumnya. Usut punya usut, pada saat Caesar ingin mencoba sepeda, dia ketahuan oleh si ayah yang membuatnya langsung dipukul. Namun untungnya saja ada Will yang langsung melindunginya, di mana dari peristiwa itu Caesar harus mengalami sedikit luka di bagian kakinya. Caesar! No! Doesn't matter. Damn right I won't. I told you not to go out without. Setelah itu, Will akan membawa Caesar menggunakan gerobak bayi menuju ke klinik hewan untuk mengobati luka, di mana di tengah perjalanan Caesar dengan sengaja mengintip dari dalam dan melihat ada sekelompok kera seperti dirinya yang dikurung di dalam kandang. Caesar yang notabene adalah kera cerdas tentu berpikir mengapa mereka semua berada di dalam kandang.
Singkat cerita, Caesar sudah sampai di klinik hewan dan tengah diobati oleh salah satu seorang dokter cantik bernama Caroline. Caroline adalah salah satu dokter hewan yang sangat baik hati dalam mengobati setiap pasiennya, termasuk Caesar, di mana Caesar terlihat sangat nyaman ketika tengah ditangani. Lalu tak lama Will bertanya perihal kontrol yang harus dilakukan oleh Caesar di masa depan. Kemudian Caroline menjawab bahwa Caesar tidak perlu kontrol sebab luka yang dialami termasuk kategori ringan. Pada momen interaksi tersebut, Caesar nampak menyadari bahwa Will memiliki ketertarikan terhadap Caroline, sehingga dia memutuskan untuk mengundang Caroline ke rumah mereka dengan menggunakan bahasa isyarat, di mana Will langsung menerjemahkan maksud Caesar kepada Caroline. Di sini Caroline menerima undangan tersebut karena sepertinya dia juga memiliki ketertarikan terhadap Will. Be over soon and we can go get a treat. Good idea. He thinks that you and I should have dinner together. Singkat cerita, Caroline sudah berada di rumah Will. Di sana dia sangat terpukau melihat kemampuan Caesar yang sangat luar biasa dan sangat ramah, tidak seperti kera konvensional pada umumnya. Namun meskipun begitu, Caesar tetap saja seekor kera yang akan tumbuh menjadi besar, kuat, dan berotot. Dimana sebagai manusia mereka harus waspada akan hal tersebut. Di sini Will berusaha menjelaskan kepada Caroline bahwa Caesar adalah sosok yang baik sebab sudah dirawat dan diajarkan sedari kecil. Bahkan Caesar sudah mengetahui mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Very modest, he's pretty amazing. No, he won't stay this way for long. How's he been doing? I'm also afraid of them. Lalu tak lama Caroline mengajak Will untuk healing karena dia ingin memperkenalkan Caesar ke dunia luar yang sangat indah, di mana Will menyetujui sebab selama hidupnya dia belum pernah mengajak Caesar pergi jauh-jauh dari rumah. At least give him some open space. Di tengah perjalanan, Caesar dibuat sangat terpukau dengan keindahan alam semesta, karena hari itu adalah hari pertamanya melihat dunia luar. Lalu tak lama mereka sudah sampai di tempat yang dituju, yang ternyata adalah sebuah hutan lindung bernama Redwoods. Di sana Caesar semakin terpukau karena untuk pertama kalinya melihat hutan yang berisi banyak sekali pohon-pohon besar. Dan di sana juga Will mengizinkan Caesar untuk melakukan apapun itu yang dia suka, di mana hal tersebut membuat Caesar sangat bahagia karena dia akan bersenang-senang di hutan Redwoods. Namun sebelum bersenang-senang, Caesar mengulurkan tangan sebagai petanda bahwa Will adalah pemimpin di dalam hidupnya. Just be safe. Come on. Edwards! You cannot leave my sight. I don't believe that. Setelah itu, Caesar pergi dari sana untuk bersenang-senang di hutan Redwoods dengan diikuti oleh Will, sang paman, dan Caroline, di mana mereka berusaha mengejar Caesar yang terlihat sangat aktif karena saking bahagia. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan Caesar yang tengah menghadap ke salah satu pohon yang sangat besar, di mana mereka langsung menyuruh Caesar untuk memanjat pohon tersebut dengan segenap kemampuannya. Look at him go! Caesar! Semenjak hari itu, Will dan Caroline seringkali mengajak Caesar ke hutan Redwoods, di mana Caesar selalu memanjat dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan sangat bahagia. Sampai akhirnya, seiring waktu berlalu, kini Caesar telah tumbuh menjadi kera yang sangat besar, kuat, dan juga perkasa. Meskipun sudah dewasa, Will masih mengikatkan tali pengaman di bagian leher Caesar untuk berjaga-jaga. Kemudian di tengah perjalanan pulang dari hutan Redwoods, Caesar berpapasan dengan seekor dogi yang diikatkan sebuah tali seperti dirinya, di mana si dogi nampak terintimidasi sehingga terus menggonggong ke arah Caesar, di mana hal tersebut membuat Caesar sedikit jengkel lalu menggerung yang membuat si dogi langsung kicap. It's alright, come on. Sesampainya di mobil, Caesar nampak terlihat sangat murung setelah bertemu Dogi, di mana hal itu disadari oleh Will yang memang mengetahui ekspresi Caesar ketika senang dan murung, sebab dia adalah orang yang merawat Caesar dari umur 1 hari hingga sekarang ini. Lantas Will bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Caesar. Lalu Caesar menjawab sembari bertanya apakah Will menganggap dirinya sebagai hewan peliharaan dan apakah hati Caesar di dalam hidupnya. Kemudian Will menjawab bahwa Caesar bukanlah hewan peliharaan sebab dia adalah sosok yang sangat berharga di dalam hidupnya.
hidupnya. Demi membuktikan pernyataan itu, Will akan mengajak Caesar ke suatu tempat untuk menceritakan suatu hal yang selama ini belum pernah didengar. Namun sebelum pergi, Will menyadari bahwa penyebab Caesar murung adalah Dagi, si hewan piaraan yang sebelumnya mereka jumpai di hutan Redwoods. I'm your father. What is he, sir? Singkat cerita, Will mengajak Caesar ke tempat kerjanya bernama Lab Genesis. Di sana dia menceritakan tentang asal-muasal Caesar, dari mulai ibunya bernama si mata cerah hingga kepada obat ALZ-112, di mana sang ibu dijadikan sebagai bahan penelitian untuk menguji coba ALZ-112, yang ternyata penelitian itu berhasil sehingga sang ibu menjadi kera yang sangat cerdas, di mana kecerdasan sang ibu menurun kepada anaknya yaitu Caesar. Semenjak kelahiran Caesar, Will langsung mengadopsinya sebagai anak yang harus dibesarkan dengan penuh rasa kasih sayang. Mendengar cerita itu, Caesar bertanya apakah si mata cerah yaitu sang ibu telah meninggal. Lalu Will menjawab dengan mimik wajah yang sedih bahwa sang ibu telah meninggal tepat setelah Caesar dilahirkan ke dunia, di mana jawaban tersebut membuat Caesar hanya termenung sedih. Caesar, this is where I work. Nancy's. So, the thing is, setelah menceritakan kisah yang baru pertama kali didengar oleh Caesar, Caroline meminta kepada Will supaya mereka bisa cepat-cepat pulang supaya Caesar tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Let's take him home. Sesampainya di rumah, Caroline meminta Will menjelaskan semuanya tentang Caesar, karena ternyata dia juga baru pertama kali mendengar soal ini, apalagi ALZ-112, di mana Will mau tak mau menjelaskan semuanya, bahwa ALZ-112 adalah sebuah obat yang mampu memperbaiki sel-sel yang ada di dalam otak. Pada awalnya obat tersebut diuji coba pada seekor kera, yaitu si mata cerah, ibu dari Caesar. Namun pada saat itu Will tidak mengetahui bahwa si mata cerah tengah mengandung Caesar, dan dia juga tidak mengetahui bahwa kecerdasan sang ibu akan menurun kepada anaknya. Will baru mengetahui hal itu ketika kemampuan dan kecerdasan Caesar mengalami peningkatan di setiap waktu. Oleh sebab itu, Will menyimpulkan bahwa ALZ-112 bekerja dengan baik dan langsung menguji coba pada ayahnya, meskipun sebenarnya sangat berbahaya. Namun pada akhirnya obat tersebut mampu menyembuhkan penyakit Alzheimer milik sang ayah. Mendengar semua kenyataan itu, Caroline tidak setuju dengan apa yang Will lakukan, karena secara tidak langsung dia telah mengambil insting kehewanan yang dimiliki oleh Caesar. I'm out of the lab to save his life. Incredible signs of intelligence. Here. Since then, this drug brought him back. Where does he fit in? I know it's been hard for you. Di suatu pagi di ruang makan, Caesar masih murung setelah mengetahui fakta yang sebelumnya dikatakan oleh Will. Namun semua itu teralihkan ketika ayah Will salah menggunakan garpu pada saat makan, di mana momen itu menandakan bahwa penyakit Alzheimer-nya telah kembali. Menyadari hal tersebut membuat Will dan Caesar nampak terlihat sangat cemas. Caesar, eat your Fine. Setelah itu, Will langsung melakukan penelitian terhadap sampel darah milik sang ayah, yang ternyata benar bahwa penyakit Alzheimer-nya telah kembali, di mana hal itu bisa terjadi lantaran sistem imun milik sang ayah telah berhasil membentuk antibodi baru untuk melawan ALZ-112. system has found a way to. Sementara itu, sang ayah tengah keluar dari dalam rumah, di mana dia melihat ada sebuah mobil dan langsung menaiki sebab berpikir mobil tersebut adalah miliknya. Namun ketika mencoba akan menjalankan mobil, sang ayah tidak sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil lain yang berada tepat di depannya, di mana hal itu terjadi lantaran kemampuan otak sang ayah terganggu akibat penyakit Alzheimer yang dideritanya. Is going to return with a vengeance. Rupa-rupanya kejadian itu tidak sengaja dilihat oleh si pemilik mobil yang asli, di mana dia langsung menghampiri ayah Will untuk memarahi sekaligus melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib. Di sini ayah Will hanya bisa meminta maaf dan memohon supaya kejadian ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun naas, si pemilik mobil sudah marah besar karena mobil tersebut baru saja lunas. Bahkan saking marahnya dia melakukan tindakan fisik ke ayahnya Will, di mana momen itu disaksikan langsung oleh Caesar dari jendela kamarnya. Dan tentu dia sangat marah karena ayahnya Will sudah diambil
dianggap sebagai paman, di mana Caesar langsung keluar dari dalam rumah untuk membela sang paman dengan cara menghajar si pemilik mobil hingga tersungkur. Namun di sini si pemilik mobil sempat melakukan perlawanan dan kabur dari sana. Akan tetapi semua itu percuma karena Caesar berhasil menangkapnya dan langsung menggigit salah satu jari yang digunakan oleh si pemilik mobil ketika melakukan tindakan fisik kepada ayahnya Will. Answer the goddamn question! What were you? Stay right there! You are going nowhere! Pasca kejadian itu, Caesar langsung menghampiri ayah Will dengan perasaan sedih dan bersalah atas tindakan yang membuat si pemilik mobil harus kehilangan satu jarinya, di mana dia langsung memeluk ayah Will demi menenangkan satu sama lain. Setelah peristiwa itu, Caesar langsung dibawa oleh dinas yang berhubungan dengan hewan menggunakan sebuah mobil. Di dalam, Caesar nampak terlihat takut karena baru pertama kalinya dibawa oleh orang yang tidak dikenal. Meskipun sebenarnya ada Will dan Caroline yang mengikuti mobil mereka dari belakang. Sesampainya di fasilitas keamanan hewan, Will langsung mencegah tindakan si petugas yang memperlakukan Caesar layaknya hewan peliharaan. Sebab hal itu bisa membuat Caesar semakin larut dalam kesedihan. We take that thing off of him! Pada awalnya si petugas menolak diatur-atur oleh Will. Namun pada akhirnya dia membiarkan Will yang membawa masuk Caesar ke dalam fasilitas keamanan. Semua itu berkat pemimpin dari tempat tersebut yang kita sebut saja sebagai Bejo, yang mengizinkan Will membawa masuk Caesar ke dalam fasilitas. Namun awalnya Caesar enggan dibawa masuk ke dalam tempat itu sebab merasa takut. Tapi akhirnya dia mau menurut karena Will dan Caroline meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Bring him in when you... Caesar! Di dalam, Caesar langsung dibawa masuk ke dalam kurungan besar tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Dia malah cenderung happy-happy saja sebab kurungan itu terlihat layaknya tempat bermain yang ada di tengah-tengah hutan. Meskipun sebenarnya pemandangan yang dilihat olehnya hanyalah sebuah gambar. Namun ekspresi bahagia itu langsung berubah ketika Will dan Caroline meninggalkannya seorang diri di dalam kurungan. Meskipun Will telah menjelaskan bahwa tempat tersebut adalah rumah sementara bagi Caesar. Akan tetapi, Caesar tidak ingin berada di sana sebab dia ingin ikut pulang bersamanya. We provide a stimulating... Caesar! No. Pada momen ini, Bejo mendesak Will dan Caroline supaya pergi dari sana agar Caesar bisa lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya, di mana mau tak mau mereka harus pergi dari sana meninggalkan Caesar seorang diri, yang mana hal itu membuat Caesar sangat sedih sekaligus kecewa kepada ayah angkatnya. Long you drag out the goodbyes. You'll probably miss him more than he'll miss you. Setelah Will dan Caroline pergi, ada seorang petugas memanggil Caesar yang mengatakan bahwa dia akan membantunya keluar dari tempat tersebut, di mana Caesar langsung menghampiri sumber suara dengan perasaan senang. Namun kesenangan itu dipatahkan karena sang petugas memang sengaja memancingnya supaya Caesar masuk ke dalam kandang, di mana sang petugas kita sebut saja sebagai Tejo. Tejo terlihat sangat senang karena berhasil menipu Caesar yang dianggap sebagai kera yang bodoh. Setelah Tejo pergi meninggalkan Caesar, tiba-tiba saja terdengar suara auman banyak kera yang seolah-olah menyambut kedatangan Caesar di tempat tersebut. Namun Caesar malah terlihat takut karena baru pertama kalinya mendengar suara sekencang itu. Keesokan hari, Will mengajukan permohonan kebebasan Caesar kepada pihak berwajib. Namun hasilnya tidak sesuai ekspektasi sebab sang petugas mengatakan bahwa Dewan Kehewanan belum membuat keputusan dan hal yang bisa dilakukan hanyalah mengajukan banding yang baru saja bisa dilakukan setelah 3 bulan ke depan. Mendengar hal itu, Will tentu sangat kesal dan mencoba mendesak sang petugas untuk mempercepat kebebasan Caesar. Namun upayanya gagal lantaran sang petugas adalah orang yang jujur dalam melakukan pekerjaannya. Tidak seperti oknum petugas yang ada di negeri antah berantah yang suka menyelewengkan jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Order hasn't been filed, so it's not in the city by mail. For my appeal this week, you got it? Hey, sir.
Be thankful you talked. Di rumah, Will berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan membawa pulang Caesar ke rumah secepatnya. Namun bukannya merespon, sang ayah hanya terdiam seperti orang yang linglung, di mana Will menyadari bahwa penyakit Alzheimer milik sang ayah semakin parah, sehingga dia memutuskan untuk melakukan penelitian singkat di rumah. Promise to get him back soon. His health is deteriorating. Brain. A faster delivery method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem imun sang ayah menangkal virus ALZ112 sehingga penyakit Alzheimer-nya semakin berkembang pesat, di mana solusi dari masalah itu adalah menciptakan virus baru yang jauh lebih ganas dari ALZ112 supaya penyakit Alzheimer sang ayah bisa diredam. Namun rencana itu diketahui oleh Caroline yang pastinya akan menentang. Akan tetapi Will berhasil meyakinkan sebab dia tidak ingin kehilangan sang ayah tercinta. I won't lose them both. Setelah itu, Will menemui Jacob untuk membicarakan perial ALZ112 karena dia berencana untuk mengembangkan virus tersebut. Namun, Jacob menolak karena tidak ingin menghabiskan uangnya hanya untuk penelitian yang masih tidak jelas. Mendengar hal itu, Will mau tak mau mengungkapkan sebuah fakta yang belum diketahui oleh Jacob selama ini, yaitu perial dirinya yang sengaja menjuntikan ALZ112 kepada sang ayah, di mana awalnya ALZ112 berhasil menangkal penyakit Alzheimer, bahkan mampu meningkatkan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh sang ayah. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem imun sang ayah berhasil melawan ALZ112. Oleh sebab itu, dia berencana untuk mengembangkan ALZ112 menjadi jauh lebih ganas dari sebelumnya. Mendengar semua penjelasan tersebut, Jacob sangat kaget karena dia tidak menyangka bahwa Will mencoba ALZ112 terhadap manusia tanpa sepengetahuan dirinya. Namun, meskipun begitu, Jacob mengizinkan Will untuk mengembangkan virus tersebut, dan dia akan menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk penelitian. Sebab jikalau ini berhasil, akan mendatangkan cuan yang sangat besar. It's been a complication. Well, Dustin produced antibodies to beat the viral. You think? The applications go beyond the disease. What are you saying? It's not conclusive, but Off on chimps ASAP. Sementara itu, di tempat rehabilitasi hewan, Tejo tengah membagikan makanan untuk para kera termasuk Caesar dengan cara yang cukup arogan, di mana makanan yang diberikan adalah semacam komboran sapi yang membuat Caesar tidak nafsu makan karena tidak biasa memakan makanan seperti itu, dan dia malah dengan sengaja menyipratkan sedikit makanan tersebut hingga mengenai Tejo, di mana keisengan itu membuat Tejo sangat murka lalu melakukan serangan balasan kepada Caesar dengan cara yang cukup tragis. Go on. That's funny, huh? Setelah kejadian itu, Caesar hanya bisa termenung sedih sebab selama ini belum pernah mendapatkan perlakuan keras seperti sebelumnya, di mana hal tersebut membuatnya sangat rindu dengan rumah Will. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggambar jendela kamarnya di tembok menggunakan sebuah batu yang ada di sana. Di sisi lain, Will bersama temannya yaitu Frank tengah memilah dan memilih kera yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Di mana dari semua kera yang ada, Will tertarik dengan satu kera bernama Koba. Koba tidak seperti kera konvensional pada umumnya karena dia memiliki keunikan tersendiri, sehingga Will yakin bahwa Koba akan berhasil seperti ibu Caesar, yaitu si mata cerah. All the way to the back. Singkat cerita, uji coba akan segera dilakukan, di mana kali ini Jacob ikut berpartisipasi untuk mengawasi jalannya penelitian. Really calm. Thought I'd join you. What's up? Kemudian Will menyiapkan sebuah tabung yang berisi obat baru bernama ALZ113. ALZ113 adalah perbaikan dari pendahulunya yaitu ALZ112. Lalu tak lama Will membius ALZ113 kepada Koba, di mana awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Namun tiba-tiba Koba memberontak yang membuat selang obat mengalami kebocoran dan masker medis yang digunakan oleh Frank tercopot, sehingga dia tidak sengaja menghirup ALZ113 meskipun hanya sedikit. Namun secara keseluruhan mereka berhasil membius Koba dengan obat tersebut. Harris, releasing the 113. Sementara itu, di tempat rehabilitasi hewan, semua kera dikumpulkan menjadi satu di tempat seperti taman bermain. Di sana, semua kera mendadak diam ketika Caesar memasuki tempat tersebut, karena Caesar adalah satu-satunya kera yang memakai baju dan juga celana. Get up and exercise, you late.
Di sana ada juga gorila, kita sebut saja sebagai Gori, yang sengaja tidak dilepaskan dari kandang karena terlalu berbahaya bagi yang lain. Ada juga seekor orangutan bernama Maurice yang cenderung sangat kalem, dan ada satu lagi kera bernama Rocky. Rocky adalah pemimpin dari semua kera yang ada di sana. Namun meskipun begitu, dia masih takut dengan sosok Gori yang perkasa. Rupa-rupanya kehadiran Caesar di sana menarik perhatian si pemimpin kera, yaitu Rocky, di mana Rocky langsung mendatangi Caesar. Namun sebagai kera baru, Caesar memberikan salam perkenalan yang menandakan bahwa dia menghormatinya. Akan tetapi Rocky yang notabene hanyalah kera biasa, dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Caesar, di mana yang dilakukan oleh Rocky cenderung mengintimidasi dengan cara merobek baju Caesar, sampai akhirnya terjadi sedikit pertarungan sengit di antara mereka, di mana Caesar yang masih maba hanya bisa berusaha menghindar dari serangan Rocky yang membabi buta, hingga akhirnya Caesar tersungkur dan akan segera dihabisi oleh Rocky. Namun untungnya saja ada Tejo yang langsung menembakkan senjata pembius yang membuat Rocky langsung terkapar tak berdaya. Di sisi lain, Jacob tengah mengecek kondisi Koba pasca dibius ALZ-113, di mana Koba tengah menulis sebuah nama di papan tulis yang ternyata nama itu adalah nama Jacob. Melihat hal tersebut tentu membuat Jacob sangat kaget sekaligus senang. Jacob kaget lantaran kecerdasan Koba meningkat sangat drastis. Sedangkan senangnya sebab sebentar lagi dia akan mendapatkan banyak cuan karena ALZ-113 telah berhasil. Setelah itu, kondisi Koba dicek untuk mengetahui perkembangan sekaligus menganalisis dampak negatif pasca disuntikan ALZ-113, di mana momen tersebut disaksikan langsung oleh Will dan Frank yang bertanggung jawab atas penelitian, di mana hasil pengecekan menunjukkan bahwa Koba mengalami peningkatan kecerdasan yang amat luar biasa, tanpa adanya efek negatif sebab kera memiliki sistem imun yang jauh lebih kuat, namun tidak dengan manusia seperti Frank yang sepertinya mengalami gejala setelah tidak sengaja menghirup ALZ-113, di mana Frank mengalami batuk berdarah, namun dia tidak memberitahu Will. Intelligence results are remarkable. Keep an eye on it. Okay. Setelah pengecekan Koba selesai, Will mengambil beberapa ALZ-113 yang sepertinya akan digunakan untuk sang ayah yang kondisinya semakin hari semakin memburuk sebab penyakit Alzheimer-nya semakin ganas. Di sisi lain, Caesar tengah meratapi nasib karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya yang cukup keras. Namun tak lama dia dibuat kaget oleh Maurice yang ternyata bisa menggunakan bahasa isyarat, sebab dulunya adalah salah satu hewan sirkus, di mana Maurice bertanya perihal kondisi Caesar setelah beradu gelut dengan Rocky. Lalu Caesar menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Di tengah mereka berbincang, tiba-tiba datang Bejo dan Tejo yang langsung membius dan mengambil salah satu kera di sana, di mana kejadian itu disaksikan langsung oleh Caesar yang tidak sengaja melihat bahwa kera tersebut akan dibawa ke lab penelitian Genesis tempat Will bekerja. Menyadari hal itu tentu membuat Caesar sangat sedih karena sepertinya mengingat sang ibu yang telah tiada. Lalu tak lama Maurice mengingatkan bahwa bangsa manusia sangat menyukai kera yang cerdas. Keesokan hari, Caesar dibuat sangat senang karena kedatangan Will dan Caroline. Namun tidak dengan Will yang terlihat sangat marah setelah melihat kondisi tubuh Caesar yang ada sebuah luka, di mana dia langsung cekcok dengan Tejo yang tidak merawat Caesar dengan baik. Namun cekcokan tersebut langsung dihentikan oleh Bejo yang mengancam tindakan Will. Akan tetapi Will tidak peduli sembari mengatakan bahwa dia akan berusaha menutup tempat itu jikalau mereka tidak merawat Caesar dengan baik. Not without a court order, you're not. I'll have this place shut down. Melihat Will bertindak seperti itu membuat Caesar sangat senang karena beranggapan Will akan membawanya pulang. Namun sayang, harapan tidak sesuai realita karena Will belum bisa membawa pulang Caesar sebab belum mendapatkan izin dari Dewan Berwajib. Akan tetapi dia berjanji akan mengeluarkannya secepat mungkin. Namun Caesar yang saat ini sedang sangat terpuruk, dia kembali dibuat kecewa dan terlihat sudah tidak berharap banyak pada Will.
We're not going home right now. Caesar, you have to trust me. Setelah kembali ke kandang, Caesar langsung menghapus gambar jendela kamarnya yang menandakan bahwa dia sudah tidak berharap akan pulang ke rumah Will, di mana momen itu disaksikan oleh Maurice yang nampak terlihat sangat kasihan kepada Caesar. Lalu tak lama semua kera dikumpulkan di taman bermain, di mana Caesar langsung menaiki sebuah dahan pohon sampai ke puncak. Di puncak dia memperhatikan kaumnya dari atas sembari melihat hutan redwoods yang kebetulan kelihatan dari sana, di mana nampaknya Caesar memiliki sebuah rencana untuk memimpin semua kera menuju hutan tersebut. Pada malam hari, Tejo membawa besti-bestinya ke tempat fasilitas hewan. Di sana dia bertindak suatu hal yang sangat keji, yaitu mengaliri kandang kera dengan listrik, di mana hal itu membuat semua kera langsung histeris ketakutan, termasuk Caesar yang sampai harus bersembunyi di bawah bangku. Namun Caesar melakukan itu hanyalah pura-pura supaya memancing salah satu teman Tejo agar mendekat ke kandang. Lalu di saat sudah dekat, Caesar langsung menarik baju orang itu, karena ternyata ingin mengambil sebilah pisau yang ada di saku celana. Oh my god! Don't get too close. This one's Here, I'll show you something fun. You okay? Kemudian Caesar menggunakan pisau yang dicurinya untuk membuka pintu menuju taman bermain, di mana momen itu disaksikan langsung oleh Maurice yang terlihat mendukung tindakan tersebut. Lalu tak lama Caesar sudah sampai di taman bermain. Di sana dia langsung membuka pintu kandang Gory yang paling ditakuti oleh para kera. Namun ketika Gory akan keluar dari kandang, dia terlihat sangat gugup sebab baru pertama kalinya menginjak sebuah rumput setelah sekian lamanya dikurung. Sampai akhirnya Gory benar-benar keluar dari kandang dan terlihat sangat bahagia. Kemudian dia mengucapkan banyak terima kasih sembari mendedikasikan hidupnya untuk Caesar, yang artinya bahwa Gory adalah pengikut pertama Caesar di tempat tersebut. Usut punya usut, Caesar ingin mengajak Gory berkoalisi untuk membebaskan para kera yang ada di sana. Setelah membebaskan Gory, Caesar memancing sang pemimpin kera yaitu Rocky dengan cara melempar sisa-sisa makanan ke endasnya, di mana ternyata cara itu berhasil membuat Rocky keluar dari kandang menuju taman bermain. Lalu ketika Rocky sudah berada di taman, Caesar langsung menghantamnya menggunakan sebuah dirijen hingga tersungkur. Namun ketika Rocky akan membalas, dia melihat ada Gory yang menyuruhnya untuk tunduk kepada Caesar, yang membuatnya mau tak mau melakukan hal itu sebab takut sama si Gory. Sampai akhirnya Rocky mengakui Caesar sebagai pemimpin baru di hadapan semua kera yang pada saat itu tengah menyaksikan. Sementara itu, Will tengah mempersiapkan ALZ-113 untuk digunakan melawan penyakit Alzheimer sang ayah. Namun sang ayah menolak sebab dia ingin lepas dari semua urusan yang ada di dunia, di mana Will mau tak mau menuruti permintaan sang ayah tercinta. Keesokan pagi, Will terbangun dan melihat bahwa sang ayah sudah pucat dengan kondisi tubuh yang dingin, di mana hal itu menandakan bahwa sang ayah sudah melepaskan semua beban di hidupnya. Setelah pemakaman selesai, Will merapikan semua barang-barang sang ayah di kamar dan tidak sengaja menemukan sebuah foto ketika Caesar masih kecil, di mana hal itu membuatnya merindukan sosok Caesar. Namun tak lama, Caroline berusaha menenangkan Will dengan mengatakan bahwa di dunia ini ada suatu hal yang terkadang tidak boleh dirubah. Aren't meant to be changed.
Setelah itu, Will mendatangi tempat kerja. Di sana dia melihat ada beberapa dokter tengah membius kera lain menggunakan ALZ-113 tanpa sepengetahuan darinya dan juga Frank, yang ternyata pada saat itu sedang sakit, di mana Will langsung menghentikan tindakan mereka sebab penelitian yang dilakukan kepada Koba belum selesai. Mereka harus mengecek aliran darah Koba terlebih dahulu sebelum melakukan uji coba pada kera lain. Namun apa yang diperintahkan Will langsung dibantah oleh sang bos, yaitu Jacob. Jacob sangat yakin bahwa ALZ-113 ciptaan mereka sudah berhasil tanpa adanya efek samping sedikit pun. Akan tetapi Will menyangkal bahwa mereka tidak tahu efek jangka panjang terhadap manusia. Oleh sebab itu mereka harus membatasi penelitian yang mereka lakukan demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Namun Jacob yang sedari awal hanya memikirkan tentang cuan, dia akan meneruskan penelitiannya dan mengancam akan memecat Will. Tapi sebelum hal itu terjadi, Will lebih dulu mengajukan resign. Franklin knows this. Where is he? Works well. Tell him that. No more tests. What do you want? Tell you exactly what we're dealing with here. To make history, I own father an experimental drug. We will proceed. Need to be contained. You have no idea. Sementara itu, Frank tengah berada di rumah Will dalam keadaan sangat panik. Namun dia tidak menemukan sebab memang Will tidak ada di rumah. Akan tetapi dia tidak sengaja bertemu dengan salah seorang tetangga Will, di mana pada saat itu Frank tidak sengaja batuk hingga mengenai orang itu. Yang mana batuk yang dikeluarkan oleh Frank bukanlah batuk berdahak, melainkan batuk berdarah yang menandakan bahwa efek samping dari ALZ-113 sangatlah berbahaya bagi manusia. What the hell are you? I'm sorry. Di sisi lain, setelah mengajukan resign, Will mendatangi tempat rehabilitasi hewan di mana dia ingin membawa pulang Caesar. Namun kali ini cara yang digunakan bukanlah cara yang benar, melainkan cara yang salah, yaitu mencoba menyuap bejo dengan sejumlah uang. Cara yang sering digunakan di beberapa negara termasuk di mana bejo yang notabene adalah oknum konvensional pada umumnya, dia pasti menerima uang tersebut dengan senang hati. Never trap me, would you? They're not people, you know. Setelah berhasil menyogok, Will menemui Caesar di kandang yang kala itu tengah galau, di mana dia langsung mengajaknya untuk pulang. Namun bukannya senang, Caesar nampak terlihat bingung karena dia harus memilih apakah tinggal bersama Will atau bersama kaumnya sendiri. Di tengah kebingungan tersebut, Caesar memperhatikan para kera termasuk Maurice. Lalu tak lama Caesar membuat keputusan terbesar dalam hidupnya, yaitu lebih memilih tinggal bersama dengan kaum kera. Hal itu dilakukan karena dia ingin membebaskan kaum kera dari belenggu manusia yang sering bertindak keji terhadap mereka, di mana keputusan itu tentu membuat Will sedih, lalu tak lama pergi dari sana. Caesar. Home. Setelah Will pergi, sebenarnya Caesar berat hati membuat keputusan itu. Namun apa boleh buat, semua ini demi kebaikan kaumnya. Lalu tak lama Gory meraung sangat kencang diikuti oleh kera-kera lainnya, yang seolah-olah mereka semua melakukan itu demi menghibur Caesar. Pada malam hari saat semua petugas berada di pos keamanan, Caesar keluar dari kandang untuk mencuri sebuah biskuit lalu membaginya kepada Rocky. Tak hanya itu, dia juga membebaskan Rocky kemudian menyuruhnya untuk membagikan semua biskuit kepada kera-kera lain, di mana Rocky langsung melakukan apa yang diperintah oleh Caesar sebagai pemimpin baru. Di saat semua kera dikumpulkan di taman bermain, Maurice mendatangi Caesar untuk mempertanyakan perihal maksud dan tujuannya membagikan biskuit kepada semua kera. Lalu Caesar menjawab bahwa dirinya ingin menyatukan semua kera supaya menjadi kuat, sebab jikalau mereka sendiri-sendiri maka kekuatan mereka akan lemah. Mendengar hal itu, Maurice memberitahu bahwa kera sangat sulit disatukan karena mereka adalah hewan yang kurang pintar. Lalu tak lama terdengar suara alarm yang menandakan bahwa semua kera harus masuk ke dalam kandangnya masing-masing. Di mana saat momen itu Caesar melihat sang petugas memencet kode PIN pintu utama dan dia langsung menghafalnya.
Pada malam hari, Caesar berencana kabur dari sana dengan cara membuka pintu utama menggunakan pin yang sebelumnya dihafal. Lalu setelah terbuka, dia langsung melewati setiap lorong dan pos penjagaan secara diam-diam, sampai akhirnya dia benar-benar berhasil keluar dari sana tanpa ketahuan. Ternyata Caesar pergi ke rumah di saat Will dan Caroline tengah tertidur lelap, di mana kepulangannya bukanlah untuk menetap bersama mereka, melainkan untuk mengambil beberapa ALZ-113 yang tersimpan di dalam kulkas. Usut punya usut, Caesar berencana membuat semua kera yang ada di rehabilitasi hewan menjadi pintar. Hal itu dilakukan supaya mereka semua bisa bersatu menjadi koloni yang kuat demi kemerdekaan bangsanya. Sesampainya di tempat rehabilitasi hewan, Caesar langsung membocorkan tabung berisi ALZ-113 kepada semua kera yang tengah tertidur lelap, di mana dia berharap bahwa rencana untuk mencerdaskan bangsanya akan berhasil, supaya mereka bisa bersatu padu menjadi kelompok kera yang kuat. Keesokan hari, para kera dibangunkan oleh Tejo, namun kali ini ada suatu hal yang berbeda. Biasanya para kera akan sangat berisik ketika terbangun, akan tetapi pagi itu mereka semua cenderung kalem, di mana mereka seperti merasakan ada suatu hal yang tak biasa di dalam tubuhnya. Lalu di saat mereka semua berkumpul di taman bermain, Caesar mengecek satu persatu kondisi kera seperti Maurice, Rocky, dan yang lain, di mana ternyata mereka semua memiliki flek hijau di matanya, yang menandakan bahwa ALZ-113 bekerja dengan baik. Di sisi lain, Tejo tengah mempermasalahkan biskuitnya yang telah hilang, di mana dia menuduh rekan kerjanya sendiri yang mencuri, sampai akhirnya terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Namun perdebatan itu dilerai oleh Bejo yang merasa muak melihat tingkah laku mereka, sehingga dia memutuskan akan pergi dari sana. Namun ketika akan pergi dari sana, dia melihat para kera yang tengah berbaris rapi layaknya seorang tentara, di mana Caesar berada tepat di depan mereka layaknya seorang pemimpin yang tengah memberikan instruksi. Sementara itu, Jacob memang benar-benar gila sebab dia tengah memproduksi banyak sekali ALZ-113 tanpa mengetahui efek samping terhadap manusia, di mana bersama dengan hal itu, Frank ditemukan tewas oleh ibu kos dalam keadaan miris, sebab di tangan dan di mulutnya terdapat bercak darah. Jadi bisa disimpulkan bahwa efek samping ALZ-113 dapat membunuh manusia. Namun sayangnya hal ini belum diketahui oleh Will dan Jacob. Di lain sisi, Tejo tengah memasukkan para kera ke dalam kandangnya masing-masing. Namun masih ada satu kera yang berada di taman bermain. Kera itu adalah Caesar, di mana hal tersebut membuat Tejo sangat jengkel, lalu menghampirinya untuk menyuruh Caesar masuk ke dalam kandang. Namun Caesar tidak mau sembari memasang postur tubuh yang seolah-olah menantang, sehingga membuat Tejo tersulut emosi lalu memberikan serangan fisik menggunakan sebuah alat kejut listrik. Melihat hal itu, semua kera di sana langsung meraung sangat kencang sebab pemimpin mereka disakiti. Namun pastinya Caesar tidak tinggal diam, di mana dia berhasil menangkap senjata Tejo dan tiba-tiba untuk pertama kalinya kita mendengar bahwa Caesar bisa berbicara seperti manusia, di mana dia langsung membalas serangan Tejo sampai tidak sadarkan diri. Kemudian dia berorasi untuk membakar semangat para kera karena mereka memiliki tujuan untuk bebas. Setelah berorasi, Caesar langsung membawa Tejo yang tengah pingsan untuk dimasukkan ke dalam kandang kera. Sekiranya sudah selesai, dia langsung membebaskan semua kera yang membuatnya langsung diakui oleh mereka termasuk Rocky. Namun ketika akan pergi dari sana, para kera melihat ada temannya Tejo, di mana mereka langsung mengajar orang itu dengan maksud akan membunuhnya. Akan tetapi tindakan tersebut langsung dicegah oleh Caesar yang masih memiliki sisi kehewanan, di mana dia langsung menyelamatkan orang itu kemudian memasukkan ke dalam kandang supaya lebih aman.
Lalu tak lama, Tejo sudah terbangun dari pingsannya dan akan kembali melawan Caesar menggunakan alat kejut listrik. Namun upayanya kembali gagal lantaran Caesar langsung menyemprotkan air menggunakan selang, sehingga Tejo kesetrum sampai akhirnya harus meninggoy. Setelah tidak ada yang menghalangi, Caesar langsung memperintahkan semua kawanannya untuk kabur dari sana dengan menjebol atap yang terbuat dari kaca, di mana mereka akan membebaskan semua kera baik itu yang ada di kebun binatang maupun yang ada di lab penelitian Genesis. Keesokan hari, pasukan kera hampir sampai di tengah kota, di mana Caesar langsung membagi kelompoknya menjadi dua tim. Tim pertama dipimpin oleh Caesar sendiri bersama Maurice, sedangkan tim kedua dipimpin oleh Gory dan Rocky, di mana mereka memiliki tugas tim yang berbeda, namun mempunyai tujuan sama, yaitu menuju hutan Redwoods. Sementara itu, Will dan Caroline yang awalnya ingin mengecek kondisi Caesar, mereka dibuat kaget melihat tempat rehabilitasi hewan sudah dalam keadaan berantakan, di mana di sana Tejo sudah tak berdaya yang ternyata telah meninggoy. Namun yang bikin Will kaget lagi adalah ketika dia melihat ada beberapa tabung ALZ-113 di sana, di mana dia sudah menyadari bahwa semalam Caesar pulang ke rumah secara diam-diam. Lalu tak lama, Will dan Caroline menemukan teman Tejo yang dikurung di dalam kandang, di mana mereka langsung bertanya perihal apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian orang itu menjawab bahwa ini semua ulah kera milik Will, yaitu Caesar, yang tiba-tiba saja bisa berbicara seperti manusia. Mendengar hal itu tentu membuat Will sangat kaget. He spoke. Kekacauan yang disebabkan oleh Caesar sudah terdengar oleh pihak kepolisian, di mana mereka langsung mengerahkan semua petugas untuk memburu para kera. Sedangkan di sisi lain, Will dan Caroline sudah mengetahui tujuan Caesar akan pergi kemana. Tak lain dan tak bukan adalah hutan Redwoods, tempat di mana Caesar sering berkunjung sedari kecil. I don't play this. I need someone to coordinate with the SFPD. Tell me. Singkat cerita, pasukan yang dipimpin oleh Caesar dan Maurice sudah sampai di lab penelitian Genesis, di mana mereka langsung mengobrak-abrik tempat tersebut untuk menyelamatkan kaumnya, termasuk Cobra yang nantinya akan menjadi villain di series berikutnya. Sementara itu, Jacob yang baru saja sampai di Genesis dibuat sangat kaget melihat perusahaannya sudah dalam keadaan berantakan. Namun yang membuatnya lebih kaget lagi adalah ketika melihat ada banyak sekali kera yang sudah siap untuk mengajarnya, di mana dia langsung melarikan diri dari sana menggunakan helikopter petugas keamanan yang kebetulan terparkir di luar gedung. Di sisi lain, pasukan kera yang dipimpin oleh Gory dan Rocky sudah sampai di kebun binatang, di mana mereka langsung membebaskan semua kera yang dikurung dengan cara menjebol kandang sampai peyot. Setelah itu, ada sebagian kera yang mengambil batangan besi dari pagar untuk dijadikan sebagai senjata. Sementara itu, Jacob memberitahu petugas polisi bahwa kawanan kera dipimpin oleh satu kera yang sangat cerdas, di mana mereka harus membunuh sang pemimpin supaya pergerakan para kera menjadi tidak terorganisir. Sedangkan di sisi lain, ada satu kera yang berhasil ditangkap oleh salah seorang polisi, di mana kera tersebut langsung dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Namun tiba-tiba ada sebatang besi menancap tepat di bagian kap mobil, yang ternyata besi itu dilempar oleh Caesar untuk menyelamatkan kera yang ditangkap. Singkat cerita, tim 1 yang dipimpin oleh Caesar dan Maurice sudah bergabung dengan tim 2 yang dipimpin oleh Gory dan Rocky, di mana mereka kini tinggal menuju tempat tujuan mereka, yaitu hutan Redwoods. Namun ketika akan pergi ke sana, mereka dihadang oleh dua mobil polisi yang siap untuk menghalau. Akan tetapi hal itu bukanlah suatu masalah besar bagi Gory dan Maurice, sebab mereka langsung menghancurkan mobil tersebut dengan sangat easy peasy.
Beberapa waktu kemudian, pasukan kera hampir sampai di hutan Redwoods, di mana mereka hanya tinggal melewati sebuah jembatan untuk sampai di tujuan. Namun masalahnya, jembatan itu adalah masalah terbesar buat mereka, sebab sudah banyak polisi yang menanti kedatangan mereka di ujung jembatan, sehingga Caesar memutuskan untuk membagi pasukannya menjadi beberapa tim. Ada yang naik di atas jembatan, ada yang bergantungan di bawah jembatan, dan ada juga yang tetap maju lurus. Alright, as soon as they reach... Di sisi lain, Will dan Caroline sudah sampai di jembatan yang sudah dijaga ketat oleh beberapa petugas. Ada petugas yang mengamankan warga sipil dan ada juga petugas berkuda yang siap membunuh para kera. Di mana hal itu membuat Will sangat panik lalu menerobos masuk jembatan untuk menyusul Caesar dengan bantuan Caroline yang mengalihkan perhatian para petugas. Singkat cerita, polisi berkuda mulai melakukan penyerangan terhadap para kera, di mana mereka membantai satu persatu kera menggunakan pentungan, yang membuat sang pemimpin yaitu Caesar sangat murka lalu melumpuhkan polisi itu. Namun dia tidak membunuhnya, di mana Caesar dibantu oleh Gory untuk melumpuhkan beberapa polisi berkuda. Sedangkan di atas jembatan, para kera harus menghindari serangan dari helikopter kepolisian yang ternyata di dalamnya ada Jacob, di mana Jacob membantu polisi untuk membunuh pemimpin kera terlebih dahulu, yaitu Caesar. Singkat cerita, pasukan kera hampir sampai di ujung jembatan, di mana Caesar sudah mengetahui bahwa di sana ada banyak polisi yang sudah siap menembak mereka, sehingga dia menyuruh para gorila untuk mendorong sebuah bus supaya bisa dijadikan sebagai tameng. Lalu setelah rencana berhasil, Caesar menyuruh semua pasukannya, baik itu di atas jembatan maupun di bawah jembatan, untuk melakukan serangan serentak, sampai akhirnya mereka berhasil memukul mundur semua polisi, dan kini hanya tersisa helikopter yang berisi Jacob bersama beberapa petugas, di mana pasukan kera ditembaki dengan membabi buta. Hingga akhirnya Caesar mengambil langkah berani dengan cara mendekati helikopter tersebut untuk melemparnya menggunakan sebuah rantai, di mana usahanya sempat berhasil. Namun Caesar mendapatkan serangan balik yang membuatnya sangat terdesak. Akan tetapi Gory yang melihat pemimpinnya sedang dalam bahaya, dia langsung melindungi Caesar dengan segenap kemampuannya. Lalu yang terjadi, Gory berhasil melindungi Caesar dan berhasil melumpuhkan helikopter itu. Namun dia harus mengorbankan nyawa demi keselamatan sang pemimpin, di mana hal itu membuat Caesar sangat sedih lalu memberikan penghormatan terakhir atas pengorbanan yang sangat luar biasa. Lalu tak lama terdengar suara minta tolong dari dalam helikopter yang ternyata adalah Jacob yang masih selamat, di mana Caesar terlihat ingin membunuhnya. Namun dia masih memiliki sisi kehewanan yang membuatnya tidak tega melakukan hal tersebut. Sampai akhirnya dia menyuruh Koba untuk mengambil tindakan, di mana Koba langsung menjatuhkan Jacob ke dalam laut dari atas jembatan. Setelah peperangan usai, Caesar langsung menyuruh semua pasukannya menuju hutan Redwoods. Melihat hal itu, Will langsung berusaha menyusul Caesar menggunakan salah satu mobil polisi.
Sesampainya di sana, Will langsung dihadang oleh Koba yang berusaha menyerang. Namun untungnya saja datang Caesar yang menyelamatkan, kemudian menyuruh Koba untuk pergi. Di sini Will meminta maaf kepada Caesar atas semua yang sudah terjadi, dan dia meminta kepada Caesar untuk pulang ke rumah sembari berjanji akan melindunginya. Akan tetapi Caesar menolak sebab rumah baginya saat ini adalah bersama para kera di hutan Redwoods. Mendengar keputusan itu, Will berusaha menerima dengan lapang dada dan film pun selesai. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi.